babi sama lu minum alkohol, lebih dosaan makan babi gitu. Oke, kenalin, nama aku Muhammad Sultan Faraj, biasa dipanggil Sultan. Aku dari jurusan Strategi Communication. Aku agamaku Islam. Halo semua, kenalin nama gue Christophorus Mario. Gue dari jurusan film dan beragama Katolik. Halo semua, kenalin nama aku Jenis Jocelyn, biasanya dipanggil Jenis. Aku dari jurusan Ekonomi Bisnis, agama aku Kristen. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Karin Gabriela, biasa dipanggil Karin. Aku dari jurusan Teknik Kimia dan aku agama Buddha. Ya bener banget, karena ya dari kecil juga aku sendiri udah diajarin agama Islam ya sama orang tua. Karena dari nenek, kakek, bapak, ibu sampai sekolah pun tetap di Islam ya. Dari awal dari kecil ya, Islam gitu. Kalau buat gue sih, saya kan lumayan multikultural dari nenek. Jadi nenek gue basicnya Buddhis, bapak gue juga basicnya Buddhis. Jadi kayak walaupun gue dibesarkan di keluarga Katolik, cuma kita tetap diajarin gimana cara respect sama melakukan ibadah dengan cara lain gitu sih. Kebetulan memang kalau buat agama Kristen, satu keluarga gue memang Kristen sih. Jadi memang dari kecil agama Kristen itu yang diajarin. Betul, rata-rata gue juga sama kayak temen-temen, jadi emang keluarga gue full Buddhis juga gitu. Percaya sih, karena kalau misalnya di Buddhis sendiri kan kita kenal ada namanya roda kehidupan, dan emang kehidupan itu banyak banget. Jadi mungkin aja sekarang kita jadi manusia, bisa next life kita bisa jadi binatang, ya semoga nggak sih, tapi kayak bisa jadi banyak hal gitu. Aku nggak percaya sih, soalnya memang kalau misalnya menurut aku tuh kayak nanti kalau misalnya kita meninggal itu tujuannya antara surga atau nggak neraka gitu, nggak ada next life. Memang kalau secara ajaran agama itu diajarkan bahwa kita bakal melewati penyucian, lalu kita akan ditentukan apakah kita akan ke arah yang baik atau arah yang jahat, tergantung perbuatan kita. Cuma kalau dari gue pribadi, gue percaya kalau misalnya kita bisa dilahirkan menjadi makhluk-makhluk dengan aneka ragam lain gitu sih. Ya, kalau aku sendiri sih, ya aku percaya ada kehidupan selanjutnya. Soalnya di agama aku sendiri ada yang namanya kita harus percaya di kehidupan surga dan neraka. Jadi kalau mungkin tadi teman-teman bilangnya kehidupan, bukan kehidupan cuma percaya di surga dan neraka. Cuma kalau di yang aku tahu sendiri, kehidupan selanjutnya itu ada di surga atau neraka. Itu doang sih paling. Oh, sebenarnya kalau misalnya di agamaku sendiri ada sih, ada kayak hidupnya enak banget dah di situ. Terus juga ada neraka di mana ya kita dihukum atas perbuatan-perbuatan kita gitu. Tapi bukan yang kita selamanya akan ada di sana gitu. Jadi ada konsep di mana kita berbuat baik yang banyak, di kehidupan selanjutnya kita akan ditempatkan di tempat yang lebih baik gitu, misalnya lebih baik daripada manusia. Oh iya, soalnya kalau misalnya aku tuh aku memang ada kehidupan berikutnya, dan kehidupan berikutnya itu memang kekal. Tapi itu tuh bukan di dunia lagi, udah antara surga atau nggak di neraka. Nah iya sama. Nah kalau di Islam itu yang aku pelajarin sendiri, kalau kita udah meninggal, kalau kita punya karma buruk atau punya dosa, itu akan dihukum dulu di neraka. Tapi orang yang di neraka dan surga itu nggak selalunya di neraka. Jadi perbuatan dosa-dosa kita itu dihukum dulu di neraka, kita dapat hukuman-hukuman, lalu setelah itu kita bakal dibersihkan lagi. Setelah dosa hilang, dibersihkan, lalu semuanya itu bakal ada di surga. Dan surganya itu setahu aku ada 7 tingkatan, dan itu beda-beda sesuai dengan amal. Aku menarik tuh, salah satunya ada temen, kan dia percaya namanya reinkarnasi tuh. Kalau yang aku tahu sendiri sih kan dari semuanya kayak reinkarnasi, misalnya kita hidup nih, mungkin nanti setelah kita mati kita bisa hidup jadi orang lain juga, atau gimana sih konteksnya? Benar, bisa kayak gitu juga. Jadi kayak pernah dengar nggak sih yang old soul, new soul? Jadi kalau misalnya mungkin ada yang dia sebelumnya manusia terus terakhir kembali menjadi manusia, ya berarti memang pada saat dia hidup di manusia sebelumnya gitu, di kehidupan sebelumnya ya dia masih melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan karma buruk, tapi di sisi lain dia juga punya cukup karma baik yang bisa menempatkan dia di manusia. Karena sebenarnya kalau di Buddha itu ada banyak cycle kehidupan gitu, ada banyak jenis makhluk hidup yang bisa direinkarnasin gitu. Misalnya kayak tadi salah satunya kayak binatang, bisa jadi kayak bisa juga jadi dewa-dewi gitu. Kalau misalnya memang selama kehidupan itu kalian tuh emang karma baiknya tuh banyak banget gitu. Gue mau nanya dong sama agama lu makan babi sama lu minum alkohol, lebih dosaan makan babi gitu? Soalnya yang gue tahu ya, gak ada yang namanya nih kalau lu ngelakuin ini
lebih berat. Pokoknya semua itu rata, itu baru lu berdosa. Lu ngelakuin hal yang dilarang itu berdosa. Intinya gitu aja. Jadi maksudnya tingkatan najis itu apa? Misalnya kayak najis berat, najis ringan. Misalnya kalau maaf lu buang air kecil terus kena celana, ya itu maksudnya masih apa sih namanya, najis kecil. Jadi lu nggak sholat tuh nggak sah, tapi itu bisa lu bersihkan kayak gitu, lu ganti celana. Tapi kalau lu misalnya kena liur anjing yang gitu-gitu, kan kita kan makanya nggak boleh, maksudnya kita boleh sama hewan nggak apa-apa, cuman kita nggak boleh sampai kena air liur anjingnya, karena itu namanya najis mughalazo, itu namanya najis berat. Kalau kita kena air liurnya, itu bersihin itu mesti 7 kali, dan itu pakai tanah bersih, tanah yang bersih, lu mesti disikat sama 7 kali baru bersih. Kalau lu pakai sabun doang itu nggak bakal bersih, sama aja lu tetap nggak sah di situ. Setuju banget. Nggak setuju. Ya kalau emang di agama lain dia lebih bahagia dan lebih merasa nyaman, ya why not. Kalau dari opini pribadi ya, tapi ya gitu. Kalau aku sih sebenarnya lebih nggak apa-apa sih ya, karena memang aku percaya semua manusia itu memang ada keputusan dari dirinya sendiri dan dia berhak untuk memilih jalan hidupnya dia masing-masing. Khususnya di sini agama yang kita anut kan ditanemin, jadi bukan pilihan kita. Mau orang mau pindah agama bagaimanapun, itu hak dia. Hak dia untuk memilih dan hak dia untuk berbahagia di agama lain. Gue setuju sih kalau misalnya kayak maksudnya Tuhan selalu beserta sama kita ya, kayak maksudnya berdasarkan pengalaman pribadi juga pernah ngerasain sendiri. Kalau Buddha tuh lebih lifestyle kan, jadi kayak di sisi lain gue percaya kalau misalnya kadang kalau kita ada masalah apa-apa ya kita bisa kok cerita ke Tuhan gitu. Kalau di agama gue tuh lebih ke lifestyle, kalau lo harus hidup baik, lo harus gak boleh bohong, lo harus gini, tapi nggak ada spesifik yang ketika lo perlu pertolongan lo harus bersandar sama siapa tuh nggak ada, karena ya manusia itu lahir atas karmanya sendiri dan akan membayar karmanya sendiri gitu. Karena ini mungkin kalau misalnya salah bisa tolong diperbaiki, tapi karena agama Buddha itu lebih ke cara hidup gitu-gitu, dan ya kita mengikuti yang namanya Buddha Gautama gimana cara hidupnya gitu supaya bisa terlepas dari life cycle ini gitu. Jadi ya menurut aku ya emang itu dibuat dalam manusia gitu. Menurut kepercayaan kita adalah kayak asal lu percaya sama Tuhan Yesus ya udah lu akan selamat, menerima keselamatan gitu. Jadi memang sebenarnya agama pasti buatan manusia. Apakah agama itu buatan manusia? Iya, cuma isinya tetap berasal dari Yang Maha Kuasa gitu sih. Kalau gue sendiri sih, agama itu bukan buatan manusia, melainkan dari Nabi. Karena kalau Nabi itu nggak ada, maka agama itu nggak bakal ada. Jadi, ya wahyu kan pasti turun dari Allah. Lalu ada perantara, yaitu Nabi. Karena kenapa tadi ada 4 kitab dengan 4 agama yang berbeda, dan di Al-Quran itu agama-agama Islam. Ya karena ada penyempurnanya dan ada perantaranya itu yang menyebarkan ini agama apa. Jadi itu bukan manusia, melainkan itu Nabi. Gitu sih.